Jumpa lagi di kelas teori pembangunan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas gagasan pembangunan yang diberikan oleh Raul Prebisch. Ya. Raul Prebisch ini, Raul Prebisch ini adalah seorang ekonom yang berasal dari Argentina. Dia ini sekretaris eksekutif eh, pertama di Economic Commission for Latin America atau yang disingkat dengan ECLA ya. Kalau kalau hari ini disingkat dengan ECLAC ya. Nah, dia ini merupakan salah satu arsitek utama ya dari teori dependensia atau teori ketergantungan. Dan dia juga adalah pencetus dari apa yang selama ini kita sebut dengan teori sentra dan periferia atau teori pusat dan periferi dalam pembangunan ekonomi. Raul Prebisch ini menyumbangkan pemikiran besar ya tentang ketimpangan global antar negara maju dengan negara berkembang. Nah, konsep yang digagas Raul Prebisch dalam soal pembangunan itu tadi yang kita sudah sebut di awal, salah satunya adalah teori pusat periferi. Bahwa dalam teori pusat periferi ini dunia oleh Raul Prebisch ini dibagi ya menjadi dua, yakni ada negara-negara pusat. Nah, negara pusat di sini maksudnya adalah negara yang sudah maju, negara yang sudah mengindustri. Lalu di bagian yang lain ada negara-negara yang periferi. Negara yang periferi ini maksudnya adalah negara yang masih terbelakang, kemudian negara terbelakang ini hanya merupakan penghasil bahan mentah. Nah, hubungan ekonomi internasional dalam kasus pusat dan periferi itu oleh Raul Prebisch itu dinilai menguntungkan negara-negara pusat dan merugikan negara-negara periferi. Kenapa? Karena negara periferi mengalami ketergantungan yang sifatnya ketergantungan struktural. Dan negara periferi itu juga mengalami kemunduran term of trade. Jadi kemunduran dalam soal perdagangan ya, term of trade ya. Artinya nilai ekspor impor itu selalu memburuk dan merugikan negara-negara periferi. Nah, masalah soal term of trade ini bahwa harga ekspor bahan mentah itu relatif turun ya terhadap harga barang-barang industri yang dihasilkan oleh negara pusat. Nah, negara berkembang itu harus mengekspor lebih banyak lagi untuk bisa mengimpor barang yang sama jumlahnya. Jadi negara berkembang atau negara periferi ini melakukan ekspor bahan mentah, sementara negara pusat
itu juga mengekspor, atau kalau dari sisi negara periferi itu mengimpor barang. Nah, dalam hubungan yang timpang semacam ini maka yang untung adalah negara pusat dan yang dirugikan adalah negara periferi. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi negara berkembang itu selalu terhambat. Nah, apa kemudian yang ditawarkan oleh Raul Prebis ini supaya ada solusi agar pertumbuhan ekonomi negara berkembang itu tidak terhambat? Salah satu solusi yang diberikan oleh Raul Prebis ini adalah industrialisasi by import substitution. Nah, jadi negara berkembang itu harus mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah ya dan mulai mengembangkan industrinya sendiri. Industrialization by import substitution ini atau ESI ini dimaksudkan supaya negara berkembang itu mengganti ekspor yang tadinya sekedar bahan mentah itu untuk mulai mengembangkan industrinya sendiri sehingga bahan mentah itu apa menjadi bahan yang sudah jadi. Dengan demikian ini akan mengurangi ketergantungan pada negara maju ya. Itulah yang dimaksud oleh Raul Prebis ini dengan solusi industrialization by import substitution. Nah, lalu solusi berikutnya, Raul Prebis ini memberikan bahwa dalam soal intervensi negara, pemerintah itu harus mengindustrialisasi melalui proses yang diproteksi. Terutama yang diproteksi itu adalah terhadap industri baru. Jadi pemerintah itu harus berperan memimpin industrialisasi, tetapi industri semacam ini harus melalui proteksi. Apa yang diproteksi? Yang diproteksi adalah industri baru. Nah, dalam bentuk apa proteksi yang diberikan oleh pemerintah ini tadi? Tidak lain adalah dalam soal tarif. Jadi, bagaimana industri dalam negeri yang baru tadi itu supaya diberi ketempatan tumbuh, ya, ya tumbuh dan berkembang atau grace period gitu ya kalau dalam apa investasi. Selama grace period atau masa apa untuk tumbuh dan berkembang ini, negara harus mengenakan tarif pada barang sejenis atau komoditi sejenis yang datang dari luar, dikenakan tarif. Seperti pada hari-hari ini kita menyaksikan terjadi perang tarif besar-besaran yang dilancarkan oleh Donald Trump ya, Presiden Amerika Serikat, sehingga mereka akhirnya saling membalas dengan mengenakan tarif sehingga ada akhirnya tarif dikenakan lebih tinggi lagi. Nah, salah satu proteksi itu bisa diejawantahkan dalam bentuk pengenaan tarif dalam rangka melindungi atau memproteksi industri baru yang dipimpin oleh pemerintah dengan menggunakan kebijakan proteksionis ya. Lalu proteksi itu juga bisa diwujudkan dalam bentuk subsidi. Artinya, selama industri baru yang mulai tumbuh dan berkembang itu tidak boleh dilepaskan begitu saja, maka dia harus diberi fasilitas. Caranya adalah dengan memberikan subsidi, sehingga komoditi atau barang yang dihasilkan oleh industri itu jatuhnya harganya menjadi lebih murah karena disubsidi oleh negara.
Dengan harga yang murah semacam itu, jika memperoleh saingan dengan komoditi yang sama, maka eh, barang yang merupakan produk dari industri baru tadi bisa kompetitif karena harganya relatif lebih rendah dibanding kompetitornya. Kenapa lebih rendah? Karena disubsidi oleh negara atau oleh pemerintah. Nah, juga proteksi itu bisa diwujudkan dalam bentuk-bentuk yang lain atau dengan dalam secara umum diberikan melalui berbagai regulasi, berbagai kebijakan industri. Nah, si Raul Prebis ini juga memberikan saran atau solusi ya bahwa dalam soal reformasi perdagangan dunia, kan karena perdagangan dunia ini dianggap timpang, tidak adil, tidak fair karena melibatkan dua pelaku yang tidak sama. Jadi negara-negara pusat dan negara-negara periferi, maka perlu adanya reformasi perdagangan dunia. Bagaimana reformasi perdagangan dunia itu? Menurut Raul Prebis, sistem perdagangan global itu harus diatur lebih adil untuk melindungi negara-negara yang berkembang, untuk melindungi negara-negara periferi. Karena selama ini dinilai sistem perdagangan global itu tidak fair dan selalu menguntungkan negara pusat, negara sentra, negara maju. Nah, dan di pihak lain merugikan negara-negara berkembang atau negara-negara periferi, maka dibutuhkanlah sistem perdagangan global yang lebih adil. Sistem perdagangan dunia yang lebih adil itu bisa terwujud jika ada pengaturan bersama. Nah, pengaturan bersama ini bisa diwujudkan dalam bentuk hasil kesepakatan pertemuan atau kesepahaman antara negara-negara pusat dan negara-negara periferi, lalu kemudian ada kesepakatan yang diratifikasi supaya isi dari kesepakatan yang telah diratifikasi itu membuat sistem perdagangan global itu akan lebih berkeadilan. Nah, gagasan Raul Prebis ini atau kalau kita lihat contoh dalam penerapannya teori si Prebis ini bisa kita lihat misalnya pada eh, ISI ya. Jadi Industrialization by Import Substitution di Amerika Latin. Itu terjadi sekitar tahun 50-an sampai tahun 70-an ya. Bahwa negara seperti Argentina yang termasuk dalam negara-negara Latin Argentina, lalu Brazil, kemudian Meksiko, mereka ini membangun industri substitusi impor. Jadi industri substitusi impor yang dilakukan oleh negara-negara Latin itu, ya Argentina, Brazil, atau Meksiko, itu adalah misalnya pada bidang industri tekstil ya. Kemudian industri otomotif, lalu industri kimia. Nah, industri kimia, industri otomotif, industri tekstil itu oleh Argentina, Brazil, dan Meksiko itu dibangun itu sebagai industri substitusi impor. Artinya selama ini ketergantungannya pada impor komoditi yang namanya tekstil, otomotif, kimia itu berusaha untuk diganti dengan industri dalam negeri yang disebut dengan industri substitusi ini supaya eh, Argentina, Meksiko, Brazil itu tidak lagi terus-menerus mengalami ketergantungan pada komoditi tadi itu, yakni kimia, otomotif, dan tekstil. Sebab sudah ada industri substitusinya. Lalu kemudian Argentina, Brazil, dan Meksiko juga
mengenakan tarif tinggi ya kepada negara-negara pengekspor, artinya negara yang masuk ya ke Argentina, Brazil dan Meksiko ini dikenakan tarif yang sangat tinggi. Nah, pengenaan tarif yang sangat tinggi ini dalam rangka untuk memproteksi atau melindungi industri domestik, industri yang sudah didirikan di dalam negeri. Dengan adanya perlindungan atau proteksi yang diberikan oleh pemerintah Brazil, Meksiko, dan Argentina dalam wujud pengenaan tarif yang tinggi, itu menyebabkan barang-barang yang seharusnya masuk itu menahan diri untuk tidak masuk. Kalaupun toh mereka tetap memaksakan masuk, harus dikenakan tarif tinggi. Sehingga jatuhnya harga komoditi tersebut akhirnya menjadi mahal ketika dipasarkan di negara Meksiko, negara Brazil maupun negara Argentina. Nah, kemudian untuk mengurangi apa ketergantungan ya, untuk mengurangi ketergantungan eh, pada barang impor dari berbagai negara maju, maka pemerintah Meksiko, Brazil maupun Argentina itu sudah mulai melakukan atau melepaskan perlahan-lahan yang namanya adalah ketergantungan. Karena selama ini, sebelum ini mereka mengalami ketergantungan terhadap impor dari negara-negara maju. Nah, salah satu solusi yang diberikan oleh Raul Prebisch, yakni bahwa pemerintah Argentina, Meksiko, dan Argentina itu haruslah mulai mengurangi perlahan-lahan ketergantungan pada barang-barang impor yang selama ini diperoleh dari negara maju. Nah, sehingga hasilnya di Argentina, Brazil, dan Meksiko ini terjadilah yang namanya pertumbuhan industri lokal. Jadi industri-industri lokal, industri-industri baru yang merupakan industri substitusi barang impor itu mulai bertumbuhan, mulai tumbuh dan nyaris tidak terganggu karena negara telah memberikan perlindungan atau proteksi. Ya, lalu hasil yang lain ya, meskipun apa tadi pertumbuhan industri lokal itu mulai apa naik, namun juga menyebabkan masalah baru. Nah, jadi hasilnya juga ada problem juga. Hasil yang lain adalah menyebabkan masalah baru. Seperti apa? Inefisiensi industri dan defisit anggaran pemerintah. Kok bisa seperti itu? Tentu saja bisa, karena dengan memberikan proteksi kepada industri-industri domestik tadi, maka negara itu otomatis secara anggaran itu tidak efisien. Negara akan mengalami defisit anggaran negaranya dalam rangka untuk memberikan apa subsidi pada industri lokal tadi itu. Nah, supaya industri lokal tadi tumbuh, berkembang, maka negara melakukan proteksi dengan cara memberikan subsidi. Nah, pemberian subsidi ini tentu saja akan membuat defisit anggaran pemerintah. Nah, lalu di pihak industri lokal atau industri domestik sama saja. Biasanya sebuah unit usaha itu jika dimanjakan dengan privilege, dengan fasilitas yang macam-macam dari negara, itu mereka tidak akan belajar untuk menaikkan produktivitasnya dengan cara yang efisien karena merasa selalu ada bantuan buat industri ini. Sehingga meskipun produknya itu jatuhnya lebih murah dibanding produk kompetitor, tetapi karena murahnya produk itu adalah akibat dari disubsidi, dibantu oleh pemerintah. Nah, memang secara keunggulan, ini menang dari kompetitornya. Tapi kan keunggulan komparatif ini tidak bisa terus-menerus. Sebab keunggulan komparatif semacam ini justru akan merugikan semua pihak. Apakah itu negara, apakah itu juga industri. Ya, bagaimana misalnya kalau kita menoleh ke dalam negeri Indonesia? Karena ini juga
bisa diterapkan di Indonesia. Nah, contoh yang bisa kita ambil dari Indonesia adalah pada masa Orde Baru dulu ya. Awal tahun 70-an, ketika itu undang-undang penanaman modal sudah apa dikeluarkan oleh pemerintah ya. Tahun 70-an sampai tahun 80-an di masa pemerintah Orde Baru di Indonesia, eh industri substitusi impor ini didorong oleh negara, oleh pemerintah, tetapi hanya di sektor industri baja, di sektor industri tekstil, industri pupuk. Nah, alasannya mengapa? Karena kemampuan dalam negeri Indonesia saat itu ya, dalam soal pangan itu memang harus dibangun ya. Sehingga suatu saat kelak itu di tahun 80-an kita itu pernah swasembada pangan. Nah, modal dasar pembangunan kita di mana kita itu punya tanah yang subur apa maka secara agraris ah, kita itu diuntungkan oleh alam tadi itu. Nah, oleh karena diuntungkan oleh alam, maka ini dianggap modal awal untuk melakukan pembangunan. Nah, maka pembangunan sektor pertanian menjadi titik tekan di awalnya. Persoalannya adalah pertanian ini masih tradisional. Nah, sehingga pemerintah Orde Baru ingin eh, sektor pertanian ini menjadi lebih cepat lagi, lebih efisien dengan cara dibantu oleh teknologi pertanian. Nah, artinya pemerintah Orde Baru menekankan pada industri, tetapi industri yang mengabdi kepada pertanian. Ya, jadi pertanian akan bisa tersokong dengan adanya industri yang berbasis pada industri pertanian. Tetapi industri ini maaf, teknologi Mas, teknologi yang membasiskan pada pertanian. Tetapi teknologi ini kan butuh material. Maka Indonesia harus punya industri baja. Sehingga kita lihat apa yang ada di Cilegon misalnya. Itu adalah pabrik baja yang ada di Indonesia. Nah, dengan adanya pabrik baja ini, Indonesia akhirnya melepaskan ketergantungan pada impor baja. Dalam rangka membuat teknologi yang menyokong pertanian tadi, maka kita sudah punya pengganti di impor baja itu sudah kita ganti, yakni dengan industri baja milik sendiri. Nah, dengan industri baja milik sendiri ini, maka kemudian diciptakanlah teknologi yang mendorong ke pertanian. Satu itu. Yang kedua, pertanian yang baik adalah pertanian yang menghasilkan eh, produktivitas yang banyak. Problemnya adalah jika eh, Indonesia tetap menggunakan varietas padi yang jenis lama, itu produktivitasnya akan rendah karena masa panennya setahun hanya satu kali atau mungkin hanya bahkan dua kali, termasuk yang musim kemaraunya itu. Maka kemudian varietas padi yang dicari oleh pemerintah Indonesia adalah varietas padi yang sifatnya unggul, yang dalam satu tahun bisa terbit 4 kali. Nah, problemnya adalah padi yang bisa panen dalam 4 kali ini harus disokong atau didukung dengan adanya ketersediaan pupuk yang cukup. Kenapa? Karena peralihan dari padi lama ke jenis varietas padi yang baru ini meniscayakan kebutuhan pupuk. Nah, daripada pupuk itu impor dari negara pusat, lebih baik Indonesia melakukan eh, industri substitusi pupuk. Sehingga ketergantungan pupuk terhadap impor dari mancanegara bisa dihentikan karena sudah ada substitusinya, yakni substitusi pupuk atau industri pupuk dalam negeri. Nah, kemudian karena kita juga pernah mengalami booming kapas, maka wajar ya kemudian kita juga merupakan penghasil tekstil ya.
di dunia. Meskipun kita harus bersaing dengan Bangladesh ya, tapi karena kita juga pernah booming di bidang itu, sehingga rasanya Indonesia aneh kalau impor tekstil. Karena itu Indonesia mendorong substitusi itu untuk mencegah impor pada tekstil ini, sehingga Indonesia mendirikan manufaktur atau industri di bidang tekstil. Oke. Nah, lalu kemudian Indonesia saat itu berhasil melindungi industri nasional lewat tarif dan regulasi. Sama dengan yang pernah ditempuh oleh Brazil, Argentina, maupun Meksiko, Indonesia juga menerapkan kebijakan dengan eh, pengenaan tarif dalam rangka melindungi industri nasional yang masih baru tadi itu. Maka jika ada barang atau komoditi yang sama datangnya dari luar akan dikenakan tarif. Supaya apa? Supaya produk dalam negeri tadi bisa bersaing secara harga di pasaran dan kemudian itu menjadi apa? Menjadi hilang ketergantungan Indonesia terhadap komoditi yang diimpor tadi karena sudah ada substitusinya. Dengan cara memberikan tarif pada barang-barang komoditi yang masuk tadi, maka industri domestik, apakah baja, pupuk, tekstil itu otomatis terlindungi. Lalu langkah yang lain dalam rangka melindungi industri nasional, Indonesia juga mengenakan re- regulasi. Jadi ada regulasi yang memang dibuat dengan apa? Dengan maksud untuk melindungi industri dalam negeri. Nah, kalau dibandingkan ya, pemikiran Raul Prebis ini dengan pemikiran tokoh-tokoh pembangunan lain, bisa kita lihat misalnya pada soal perbedaan fokus. Kalau fokus dari Raul Prebis itu fokusnya adalah pada ketimpangan struktural ya. Ada ketimpangan struktural global yang itu menyebabkan hubungan timpang antara negara pusat dengan negara periferi. Itu fokusnya Raul Prebis. Tapi kalau fokusnya dari si John Maynard Keynes itu pertumbuhan ekonomi domestik lewat stimulus fiskal. Itu fokus Keynes atau Keynesian. Kalau fokus dari W. W. Rosto, fokusnya adalah bahwa pembangunan itu bertahap melalui tahapan yang linear tadi. Kalau fokus dari Brundtland ya, Brundtland ini fokusnya pada pembangunan sustainable, pembangunan berkelanjutan. Ya. Si Hammer Brundtland ini pembangunan berkelanjutan, ekonomi, sosial, dan terpenting lingkungan hidup. Nah, itu harus seimbang di antara ketiga itu, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, soal peran negara, menurut Raul Prebis, negara itu diharapkan super aktif, sangat aktif ya, karena untuk proteksi dan untuk kepentingan industri domestik, menurut Raul Prebis. Nah, kalau menurut Keynesian, itu negara aktif tetapi titik tekannya aktifnya itu pada soal pengeluaran pemerintah saat krisis. Jadi pemerintah harus spending supaya ada putaran ekonomi akibat daya beli masyarakat yang naik gitu sehingga ini berefek domino itu si Keynes. Lalu bagaimana dengan pendapatnya Rusto? Kalau Rusto peran negara itu hanya sebagai pendorong supaya bangsa atau masyarakat itu bisa take off atau tinggal landas menuju masyarakat yang matang kemudian high mass consumption ya masyarakat dengan konsumsi tinggi ya. Nah, peran negara kalau menurut Gro Harlem Brundtland itu negara itu penting. Kenapa? Karena untuk memberikan regulasi dalam rangka melindungi lingkungan agar seimbangan dengan pertumbuhan itu. Jadi ekonomi tumbuh, lingkungan juga terkonservasi. Nah, dalam soal keterlibatan global,
si Raul Prebis itu menyatakan bahwa sistem perdagangan global itu tidak pernah adil. Nah, itu dalam soal melihat keterlibatan global itu, Raul Prebis menganggap sistem perdagangan global itu tidak pernah adil. Karena ada pusat, ada very-very tadi itu. Nah, sekarang kalau menurut Keynes, dalam soal keterlibatan global ini Keynes melihat fokus lebih pada ekonomi domestik. Jadi dalam kondisi depresi, males, atau resesi gitu, fokus Keynes itu mengabaikan keterlibatan global, tapi Keynes lebih fokus dalam ekonomi domestik. Kenapa? Karena negara dituntut untuk membenahi yang di dalam negeri dulu, mengungkit, mendongkrak daya beli masyarakat dengan cara melakukan spending. Nah, kalau menurut si WW Rusto, keterlibatan dunia itu dipandang sebagai tahap yang sifatnya universal. Karena ini adalah konsekuensi logis dari negara yang melakukan tahapan-tahapan pembangunan sehingga suatu saat akan masuk menjadi negara modern. Dalam konsep modernisasi, setiap negara itu saling terhubung satu sama lain dan sifatnya universal. Lalu menurut Gur Harlem Brundtland, global itu tanggung jawab bersama, ya. Seperti yang apa konvensi Rio de Janeiro ya tentang apa perlindungan lingkungan hidup ya bahwa dalam soal keselamatan planet bumi ini eh, seluruh negara-negara global ini punya tanggung jawab bersama. Jadi jangan hanya melihat soal urusan ekonomi tapi juga lihat soal urusan konservasi atau kelestarian lingkungan. Sehingga ini berapa itu bermuara atau berakibat pada strategi pembangunan ya. Nah, pandangan-pandangan yang berbeda-beda satu sama lain antar tokoh-tokoh pembangunan tadi itu akhirnya bermuara pada strategi pembangunan. Akhirnya strategi pembangunan yang disarankan oleh si Raul Prebis ini, strategi pembangunannya itu haruslah industrialisasi, substitusi impor. Ini yang dianggap core atau penting bagi Raul Prebis. Jika negara ingin punya solusi atas ketimpangan karena ada negara pusat dan negara periferi, maka strategi pembangunan yang menurut Raul Prebis itu haruslah di dalam negeri ada industrialisasi, substitusi impor. Nah, itu pendapat Raul Prebis. Bagaimana kalau John Maynard Keynes? John Maynard Keynes karena negara dalam kondisi depresi, males gitu ya, apa dalam tekanan, maka menurut John Maynard Keynes strategi pembangunannya haruslah berupa stimulus permintaan agregat. Nah, kalau menurut Rusto yang karena terkenal dengan aliran apa teori pentahapan linear atau growth teori itu, maka strategi pembangunan yang bisa disarankan pada suatu negara adalah dengan cara take off ya, industrialisasi sebuah prasyarat supaya terpenuhi ya. Jadi take off industrialisasi itu adalah setelah semua prasyarat tahapan-tahapan itu terpenuhi. Sehingga ketika sudah take off, masyarakat sudah matang, kemudian menjadi masyarakat high mass consumption. Masyarakat dengan konsumsi yang sangat tinggi. Nah, bagaimana dengan pendapatnya si Gro Harlem Brundtland? Gro Harlem Brundtland menyatakan strategi pembangunan itu haruslah seimbang antar lintas sektor dan lintas generasi. Supaya terjadi keseimbangan kelestarian lingkungan. Pembangunan ekonomi boleh, tapi ingat ada masa depan yang harus dijaga, dikawal, yakni kelestarian lingkungan. Karena ada generasi pewaris yang nanti juga eh, punya hak yang sama dalam
menikmati hidup di habitat yang sehat. Nah, dari berbagai narasi tadi itu, maka kita punya catatan kritis ya untuk apa menilai kelebihan dan kekurangannya. Bahwa kelebihan Prebis ini atau Raul Prebis ini, kelebihannya gagasan Raul Prebis ini membuka mata dunia bahwa perdagangan internasional itu bukanlah arena yang adil. Nah, arena yang adil dengan sendirinya otomatis, tidak mungkin. Perdagangan dunia itu dianggap sebuah arena supaya adil itu harus diciptakan dengan cara itu tadi itu duduk bareng antar negara pusat, negara periferi untuk mencari kesepakatan, kesepahaman bersama supaya hubungan perdagangan internasional itu menjadi adil. Lalu kelebihan Raul Prebis yang lain adalah gagasannya ini memberikan dasar ya bagi teori dependensia dan gerakan non-blok dalam politik tingkat global. Tapi meskipun memiliki kelebihan, gagasan-gagasan Raul Prebis ini juga memperoleh kritik. Misalnya, bahwa model ISI, ya, Industrialization for Substitution import, itu sering menghasilkan industri yang tidak kompetitif dan bergantung pada subsidi pemerintah. Memang iya, namanya juga industri baru yang diniatkan untuk mengganti barang impor tadi, tentu saja awal pertama kali harus diproteksi, dilindungi. Nah, oleh karena diproteksi dan dilindungi, itu akhirnya menjadi tidak efisien. Oke. Lalu kritik yang lain atas gagasan Raul Prebis ini adalah bahwa proteksionisme berlebihan semacam itu terkadang malah memperlambat inovasi dan ekspor. Ya. Nah, sehingga relevansinya di masa sekarang, pendapat Raul Prebis ini adalah bahwa dalam era globalisasi dan deindustrialisasi, pemikiran Prebis kembali relevan, di mana negara berkembang itu masih mengalami ketimpangan global dengan contoh misalnya dalam soal teknologi, di sektor teknologi dan perdagangan digital, itu negara pusat masih mendominasi, masih menguasai. Dan negara periferi, negara berkembang itu masih mengalami apa eh, ketidakadilan dalam hubungan perdagangan ini. Nah, ketimpangan perdagangan global inilah yang dianggap menjadikan setting atau latar bahwa kondisi sekarang ini pemikiran Raul Prebis ini dianggap masih relevan. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari narasi-narasi tadi itu, yang bisa kita rangkum adalah bahwa Raul Prebis mengajarkan bahwa pembangunan negara berkembang itu membutuhkan strategi yang sadar akan struktur global yang timpang. Ya. Tanpa perubahan dalam hubungan antara negara pusat dan negara periferial, maka negara miskin, negara berkembang akan terus terjebak dalam kemiskinan relatif. Nah, semoga pemikiran Raul Prebis ini bisa menjadi dasar ya dalam diskursus mengenai keadilan ekonomi global sehingga kita bisa apa bertambah horizon wawasan kita akan model-model pembangunan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.